Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah gempuran para gus-gus yang menurut kami itu gus yang tidak sehat ya, akalnya, nggak waras pemikirannya, seperti Ikdam, seperti Miftah ya, yang ketika ya katanya berdakwah ya. Jadi ketika berdakwah mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar, perkataan yang kotor ya, yang sangat tidak layak didengar oleh jamaah yang mereka notabene-nya ya semua kalangan. Ya ada orang baik, ada orang yang tidak baik, ada orang yang setengah baik, ada orang yang ya tingkat usianya anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua ya, disuguhi dengan ucapan-ucapan yang sangat tidak mendidik. Tapi alhamdulillah kaum muslimin, di tengah gempuran para gus-gus yang seperti itu, yang saat ini menjadi semacam idola lah ya, karena banyak sekali orang yang mau datang ke majelisnya atau mau mengundang gus-gus tersebut ya. Ternyata masih ada gus yang akalnya sehat dan waras yang kemudian memberikan kritikan terhadap gus-gus yang seperti itu ya. Kami melihat ada sebuah video yang cukup viral, ini banyak beredar dan juga banyak dibahas. Ada seorang gus yang namanya Tuba. Ya, jadi Gus Tuba ini mengkritik orang-orang seperti Miftah dan juga Ikdam. Karena yang katanya metode dakwahnya merangkul semua golongan, akan tetapi ya sama persis dengan yang kami sampaikan di video-video lainnya ya. Akan tetapi sebenarnya mereka ini merusak semua golongan ya. Mereka mencampur adukkan jamaah yang sudah ngaji, yang belum ngaji, yang anak-anak, yang remaja, yang dewasa, yang orang tua. Kemudian di sana dikeluarkan perkataan-perkataan yang tidak mendidik. Sehingga apa? Sehingga orang yang terbiasa mendengarkan perkataan kotor, perkataan kasar, perkataan jorok, ya, mereka menganggap itu hal yang biasa. Ya. Dan kemudian orang yang tidak biasa mendengarkan perkataan yang seperti itu, yang tidak terbiasa mengucapkan perkataan seperti itu, ya, semakin lama semakin waktu berjalan, mereka akan mengikuti hal-hal yang seperti itu. Ya karena memang mereka terbiasa seperti itu. Terbiasa mendengar, terbiasa melihat orang mengucapkan, bahkan orang yang mengucapkan tersebut adalah orang yang mereka anggap sebagai guru agama mereka, ya. Coba kita lihat video dari Gus Tuba kaum muslimin. Kalau berdakwah merangkul anak jalanan, ya di jalanan, turun ke jalan. Seperti yang sudah-sudah, saya sendiri juga seperti itu. Bukan porsi jalanan yang dibawa ke pentas. Karena di acara seperti ini isinya bukan hanya anak jalanan. Jadi dakwah untuk anak jalanan itu ya di jalan, bukan di sini. Jadi lucu nanti majelisnya. Akhirnya omongannya kotor karena merangkul anak jalanan tadi. Akhirnya ngomong tolol. Sama tolol nih Pak gitu. Niki kula nyontoh nih. Lah cara mboten rame masalah isu kados wingi, tiang-tiang sani kan tertarik toh sing model ngeten iki. Mek tolol nih Pak. Gitu. Kan malah tertarik. Lah niki ngaji napa ngajari cah cilik misuh. Nah kaum muslimin, yang disampaikan oleh Gus Tuba ini benar kaum muslimin. Kalau memang mau merangkul anak jalanan, dakwahnya ya di jalanan. Sebagai contoh kecil orang-orang jamaah tablik itu kaum muslimin. Kalau memang mau merangkul orang-orang yang di jalanan, yang nggak mau ke masjid, ya, datangi, diajak dengan baik. Ayo Pak ke masjid. Ya, kita ini seorang muslim wajib menunaikan sholat. Ya, dan diperintahkan bagi laki-laki untuk berjamaah Pak. Pahalanya besar, disebutkan keutamaan-keutamaannya. Ya. Seperti itu sebagai contoh kecil, ya, contoh jamaah tablik. Kalau memang mau berdakwah yang katanya merangkul anak jalanan, ya, keliling ke jalan-jalan, anak-anak jalanan itu yang pakaiannya ya compang-camping, nggak nutup aurat, ya kasih pakaian yang baik, ajak mereka mandi, bersihkan badan, ya, ajak mereka sholat,
dakwahi mereka. Kan seperti itu. Bukan membawa porsi orang-orang jalanan ke majelis yang isinya orang yang sudah sholat, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Yang mereka bukan anak jalanan, kemudian dikumpulkan dengan anak jalanan, kemudian disuguhkan bahasa-bahasa yang nggak enak di telinga. Bahkan bukan hanya nggak enak di telinga, itu melanggar syariat Islam. Lah kalau sudah kata-kata misuh, nyuwun sewu, cak cuk di majelis yang mendengarkan anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, orang yang sudah ya sedikit banyak faham tentang syariat Islam. Ada orang yang awam betul. Orang awam kadang-kadang ucapannya nggak rusak seperti ucapan yang dikeluarkan oleh Gusnya, yang dikeluarkan oleh orang-orang ya sohibul majelis tersebut. Ya, seperti ini contohnya. Dakwah yang katanya pengajian umum, ucapannya seperti ini. Lah wirawiri lah ya nutupi kameraku to, cok iki lho. Aja dong. Paham ora jebar ta? Oh. Jebar ya bar. Kowe aja mendem e. Dekne seteler ngarepe Guse. Isin aku. Lagi. Monggo. Nggih, Gus. Nggih. Bro, kabare piye? Kopiku dhisik gekno nyapo kowe iki. Ancuk kowe ning kene. Lah kok iso kaya ngono ki piye to? Lah wirawiri lah ya nutupi kameraku to, cok iki lho. Aja dong. Tuh kaum muslimin ya, bermajelis di pengajian umum yang datang orang yang macem-macem lah, ya, ada semua kalangan lah katakan, ya. Tapi yang dikeluarkan perkataan-perkataan yang seperti itu kan artinya merusak orang-orang yang tadinya nggak terbiasa mendengar dan mengucapkan perkataan-perkataan yang seperti itu kaum muslimin. Jadi sangat tidak benar metode dakwah yang katanya merangkul semua golongan, kemudian mengumpulkan siapa saja, semua golongan dikumpulkan jadi satu, dibuatkan majelis, tapi di sana dikeluarkan ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang nakal, bahkan berbau-bau asusila. Itu sangat tidak dibenarkan kaum muslimin, ya. Berdakwah kepada orang-orang yang ya anak jalanan lah, ya, kepada anak jalanan, kepada orang yang tidak faham tentang syariat Islam, kepada orang yang sudah terbiasa mengucapkan dan melakukan perbuatan yang tidak benar. Itu pun tidak serta-merta membolehkan orang yang mendakwahi ikut mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak benar, ikut melakukan perkara-perkara yang tidak benar. Ya. Karena tidak boleh kita menjerumuskan diri masuk ke dalam perbuatan yang tidak benar dengan alasan kita mendakwahi mereka. Nggak ada Nabi Muhammad SAW ketika berusaha mendakwahkan tentang larangan khamr, kemudian Nabi Muhammad SAW duduk bersama orang yang minum khamr, ya, kemudian sambil guyonan, ya, nggak ada. Padahal kita tahu ayat tentang larangan minum khamr itu tidak serta-merta langsung turun ayat yang mengharamkan larangan khamr. Awalnya hanya sekedar dilarang untuk sholat ketika sedang mabuk. Nggak boleh sholat ketika sedang mabuk. Karena apa? Nanti sholatnya kacau, bacaannya kacau. Makanya turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu itu sadar mengetahui apa yang kamu ucapkan. Karena namanya orang mabuk, ya kadang dia nggak menyadari dia mengucapkan apa. Jadi ayat tentang pengharaman khamr tidak serta-merta turun langsung haram. Tidak. Pelan-pelan. Akan tetapi ditanamkan ketauhidan yang kuat dulu kepada orang-orang Madinah pada saat itu. Karena akidah itu pondasi. Kalau akidah sudah kuat, maka ketika ada perintah dari Allah, larangan dari Allah, mereka akan mengucapkan sami'na wa ata'na. Sehingga ketika turun ayat pengharaman khamr, kata Nabi Muhammad SAW, Madinah itu banjir khamr. Orang-orang membuang khamr. Karena apa? Karena sudah tertanam akidah yang kuat kepada mereka. Ya. Bukan seperti metode dakwahnya para gus-gus nggak jelas itu. Ya. Dengan alasan berdakwah merangkul semua golongan, ya, diajak sholawatan. Kemudian ketika sholawatan,
Ya seperti yang kita lihat, laki-laki perempuan campur baur, jogetan, ya, bahkan kadang-kadang syairnya juga syair nggak bener, seperti Miftah, sholawat matamu picek. Ditambah lagi ketika katanya ceramah, yang keluar ucapan yang cakcuk-cakcuk, yang goblok-goblok, ya. Ini musibah kaum muslimin, ya, musibah. Seharusnya kalau memang mau mengumpulkan semua kalangan di sebuah majelis, ya, kumpulkan saja. Tapi dipisah antara laki-laki dan perempuan dipisah. Ya. Apakah mereka yang sudah ngaji, yang belum, yang sudah menutup aurat, yang belum, ya, yang masih punya tato dan sebagainya, ya, kumpulkan jadi satu. Tapi dipisah antara laki-laki dan perempuan. Ya. Dan kemudian di majelis tersebut usahakan jangan sampai ada perkataan-perkataan yang tidak baik, ya. Sehingga menggiring mereka yang biasa mengeluarkan perkataan yang tidak baik, mendengar perkataan yang tidak baik di majelis tersebut, diarahkan supaya tidak mengeluarkan dan tidak mendengarkan sesuatu kecuali yang baik-baik. Sehingga apa? Sehingga yang tadinya gemar mengeluarkan perkataan yang tidak baik, mendengarkan perkataan yang tidak baik, berperilaku yang tidak baik, mereka akan mengerem selama di majelis tersebut, ya. Sehingga mereka merasa bahwa oh ini tidak baik, tidak layak bagi seorang muslim. Mereka bisa mengerem, ya. Minimal di majelis tersebut mereka bisa ngerem. Di luar majelis tersebut mereka lepas, mereka akan kembali lagi, itu urusan mereka. Ya, tapi di majelis tersebut mereka itu dijaga supaya mereka lebih terarah ke arah yang lebih baik lagi, dan juga yang tadinya tidak terbiasa mendengar perkataan yang tidak baik, mengucapkan yang tidak baik, berperilaku yang tidak baik, mereka tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik ketika berada di majelis tersebut. Ya. Lah kalau pimpinan majelisnya malah mengeluarkan perkataan yang tidak baik, perkataan yang ya kita tahu sendirilah, ya seperti Iqdam, seperti Miftah, maka itu justru malah merusak orang-orang yang tadinya sudah baik atau setengah baik, ya. Akan menormalisasi ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan kasar sebagai ucapan-ucapan yang biasa saja, ya. Sehingga yang biasa mengucapkan kotor, berperilaku yang tidak baik, menganggap itu hal yang biasa, dan sekaligus itu menggiring orang-orang yang tadinya tidak pernah mendengarkan perkataan yang kotor, perkataan yang tidak baik, ya, dan melihat perilaku yang tidak baik, sehingga mereka menyaksikan perkataan yang kotor, perkataan yang tidak baik, perilaku yang tidak baik, sehingga lama-kelamaan bukan hati mereka justru lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, malah justru mereka menjadi terbiasa mendengar dan melihat sesuatu yang tidak baik. Maka majelis yang seperti itu bukan majelis yang akan membawa mereka semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi akan membawa mereka kepada sesuatu yang dapat mengeraskan hati kaum muslimin, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelum mereka yang telah diturunkan Alkitab kepada mereka, kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka malah menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka justru menjadi orang-orang yang fasik. Dan kalau bermajelis terbiasa mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, ya, bahkan gusnya, kiainya yang menjadi pimpinan majelis tersebut justru yang memperdengarkan kepada jamaahnya, memperlihatkan kepada jamaahnya perkara-perkara yang tidak baik, maka semakin lama jamaahnya bukan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi akan semakin keras hatinya menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.